saudara serta anak-anak semua warga Gereja Kristen Jawa Immanuel Surakarta yang dikasihi oleh Tuhan. Salam bertemu kembali di acara kita bersama dalam persekutuan doa 10 hari untuk mempersiapkan diri kita memasuki peringatan hari turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Oleh karena itu, bersama dengan seluruh keluarga kita, mari kita siapkan seluruh hati kita dan kita akan sejenak bersaat teduh. Dalam keteduhan jiwa dan hati kita, mari sebagai awal persekutuan doa kita ini, di hari persekutuan doa yang pertama, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan kidung Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami, ya Roh Kudus Tuhan. Tolong kami lawan dosa, ya Roh Kudus Tuhan. Tolong kami lawan dosa, sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes 16. Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan ayat 15 dalam perikop bertekun. Demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku,
Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan pembacaan firman Tuhan itu, kita akan bersama-sama untuk menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 55. Kidung nomor 55, baitnya, bait pertama dan bait ketiga. Ya sumber kasih, Roh Kudus, pancarkan apimu. Ya sumber kasih, Roh Kudus, pancarkan apimu, sehingga hati kami pun penuh semangatmu. Ya Roh Kudus, melayanglah di atas yang kelam, di hati kacau dan resah, ciptakanlah terang. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita akan masuk ke dalam perenungan kita bersama-sama dengan tema Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Saudara-saudara, Bapak Ibu, serta anak-anak yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga menuju kemuliaan Bapa setelah ia mengalami penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Ia tidak membiarkan para muridnya sendirian. Janjinya kepada para muridnya, ia akan mengutus seorang penolong, seorang penghibur atau roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, supaya menyertai para murid. Janji Tuhan Yesus kepada para murid itu ditepati atau digenapi pada hari Pentakosta. Ini bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 13. Sungguh anugerah yang luar biasa dari Bapa, yang karena kasih-Nya telah mengaruniakan Roh Kudus kepada para murid dan kepada kita semua juga, yang tentunya percaya kepada Dia. Nah, untuk itu sebagai para murid Tuhan Yesus, saat ini kita dipanggil untuk membuka diri kita, membuka hati, bersedia dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus berkuasa atas kehidupan orang percaya, Roh Kudus akan memimpinnya untuk hidup dalam kebenaran, yaitu percaya dan berpegang pada firman Tuhan, serta menjadikan hidup yang memuliakan Tuhan Yesus. Hal ini seperti tertulis juga dalam nas Injil Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 tadi, dinyatakan bahwa tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oleh karena itu, berdasarkan Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai 15 ini, kita semua sebagai orang yang hidupnya terbuka untuk mau dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus,
kiranya akan memiliki sikap hidup dalam beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama adalah hidup dalam pertobatan dan kebenaran. Hidup dalam pertobatan dan kebenaran. Mengapa orang yang hidupnya terbuka dan mau dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus memiliki sikap hidup dalam pertobatan dan kebenaran? Mengapa? Karena Roh Kudus akan memimpin kita sebagai murid Yesus ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin dapat diartikan menuntun seseorang, menunjukkan jalan atau memandu. Dapat juga digambarkan seperti seorang pemandu pendaki gunung atau pemandu wisata yang menunjukkan jalan, memandu para pendaki gunung atau wisatawan untuk sampai ke puncak gunung atau wisata yang dituju. Nah, dengan adanya pemandu ini, orang yang menunjukkan jalan akan menjadikan orang tersebut tidak tersesat dan tentunya juga pada akhirnya akan sampai kepada tujuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun demikian, dalam hal Roh Kudus memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran, bukan berarti bahwa Roh Kudus itu memaksakan kita, melainkan Ia akan memimpin ke dalam kebenaran yang bersumber kepada Allah. Artinya Bapak Ibu serta saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, bahwa tergantung bagaimana orang percaya itu menanggapi pimpinan Roh Kudus. Apakah ia mau untuk menerima atau menolaknya? Nah, oleh karena itu Roh Kudus akan memimpin orang percaya dalam seluruh kebenaran. Dapat kita maknai dengan dua hal pula. Yang pertama, bahwa Roh Kudus yang memampukan orang percaya untuk hidup dalam seluruh kebenaran, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sedangkan yang kedua, bahwa di sini Roh Kudus menyadarkan orang percaya yang hidup dalam dosa atau kesalahan untuk menuntunnya kembali ke dalam jalan yang benar, yaitu jalan milik Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, di saat orang percaya yang hidup dalam dosa, ia dipanggil untuk tidak mengeraskan hatinya, namun kiranya dapat segera menyadari, menyesali, dan bertobat kepada Tuhan. Nah, untuk selanjutnya, kesadaran akan kebenaran ini membawa orang percaya secara sadar dan sengaja untuk menolak atau tidak melakukan kompromi dengan dosa dan hidup dalam kebenaran sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Perkara yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu percaya kepada firman Tuhan dan berpegang kepada firman-Nya itu. Nah, mengapa orang yang hidupnya terbuka untuk mau dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus harus memiliki sikap percaya kepada firman Tuhan dan berpegang pada firman-Nya itu? Seperti janji Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Yesus, itulah yang akan dikatakannya. Maka di sini Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya, ketika Dia mengutus Roh Kudus kepada mereka, maka Roh Kudus itu akan memberitakan kepada mereka apa yang diterimanya dari Yesus sendiri. Demikian juga hal-hal yang akan datang, sesuatu yang akan terjadi. Nah, kita juga diingatkan di sini janji Tuhan Yesus kepada para murid itu, bahwa penghibur yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada para murid dan mengingatkan mereka yang telah dikatakan Yesus kepadanya. Ini bisa kita lihat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 26. Hal itu nyata setelah peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta.
salah satu murid Yesus, yaitu Petrus, dengan berani berkhotbah di depan banyak orang. Ia bersaksi tentang Yesus Kristus, mengajar dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada 3.000 orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dan memberi diri untuk dibaptis. Hal ini terjadi karena kuasa dan pimpinan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri mereka. Petrus sebagai murid Yesus, walaupun bukan sebagai murid yang terpelajar, yang dulunya hanyalah seorang nelayan yang pernah menyangkal Yesus sendiri, namun karena ia mau untuk membuka diri, dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka ada keberanian dari dirinya untuk bersaksi dan menyampaikan kebenaran firman-Nya itu. Orang banyak yang mendengarkan khotbah Petrus pada akhirnya juga karena mereka membuka diri mereka dan mau dipimpin serta dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka pun percaya kepada firman Tuhan sehingga membuka diri untuk dibaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, kita dipanggil pula untuk membuka diri, mau menerima pimpinan Roh Kudus, sehingga kita senantiasa ingat akan kebenaran firman Tuhan, mempercayainya dan dimampukan untuk mengimaninya, menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan hidup kita, serta akan memberlakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian hidup kita akan dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Di sisi lain, sebagai orang percaya tentu kita patut bersyukur apabila kita terbuka untuk mau dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Artinya di sini bahwa Roh Kudus akan memberitahu kepada kita hal-hal yang akan datang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa menerima, memahami, dan mengimaninya. Sehingga kita pun juga bisa mempercayainya. Contohnya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serta anak-anak semuanya, ialah mengapa? Mengapa kita bisa percaya akan kedatangan Kristus kembali? Mengapa kita percaya akan kebangkitan tubuh? Karena Roh Kudus yang memimpin dan berkuasa atas diri kita seutuhnya. Dialah yang memberitahu kepada kita sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menerima dan mengimaninya. Dan karena itu dengan kuasa Roh Kudus pula, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk tetap berpengharapan dan setia memegang akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan pasti ditepati dan digenapi. Nah, yang terakhir, perkara yang ketiga adalah memuliakan Yesus. Mengapa? Mengapa orang yang hidupnya terbuka untuk mau dipimpin dan dikasihi, dikuasai oleh Roh Kudus, memiliki sikap hidup untuk memuliakan Yesus? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, seperti janji Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu, bahwa Roh Kudus akan memberitakan kepada para murid apa yang diterimanya dari Yesus. Roh Kudus tidak membawa kebenarannya sendiri, maka ia selalu memuliakan Yesus dalam segala pekerjaan dan perilakunya. Di situ dinyatakan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tadi kita bisa lihat dari ayat yang ke-15. Nah, demikianlah sabda yang dinyatakan oleh Yesus sendiri kepada kita. Oleh karena itu, setiap orang yang membuka diri, mau dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, hidupnya akan memuliakan Tuhan Yesus.
Kita bisa belajar dan meneladan dari kehidupan jemaat mula-mula. Di mana kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24 sampai 47. Mereka bersatu bersehati. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Mereka berbagi dengan sesama yang berkekurangan, dengan harta yang mereka punya. Mereka melakukannya dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Dengan demikian, kehidupan jemaat mula-mula sungguh disukai oleh semua orang. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, maka demikian jugalah kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan Yesus. Memuliakan Dia tidak hanya dibatasi dalam gedung gereja atau tempat pemujaan, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dengan mewujud nyatakan ajaran dan keteladanan Tuhan Yesus. Hidup dalam kasih, kebenaran, dan keadilan. Seperti dalam keteladanan jemaat mula-mula, dalam hidup berkeluarga, berjemaat, maupun bermasyarakat, untuk senantiasa berusaha hidup rukun, saling mengasihi, mau berbagi dengan apa yang mereka miliki, dengan apa yang kita miliki pula. Semuanya dilakukan dengan tulus ikhlas dan didasari dengan rasa bersyukur kepada Tuhan, tidak dengan mengeluh dan terpaksa. Nah, marilah dalam kegiatan masa menyambut atau mempersiapkan diri kita memasuki peringatan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, kita akan mewujud nyatakan kegiatan dan tindakan yang nyata yang memuliakan Yesus. Dengan demikian nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan oleh semua orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Dalam saat teduh ini, mari kita akan memohon kepada Tuhan melalui pujian 231. Bait pertama kita ulangi 3 kali. O Roh Kudus Ilahi. Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Oh, Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Oh, Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kini saatnya mari kita akan memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita menundukkan diri kita di dalam doa. Ya Allah kami yang penuh kuasa, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menjaga memelihara di dalam karya kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu, segala karya kehidupan dan segala kesaksian akan kebenaran yang memberi harapan kehidupan. Kami saat ini datang kepadamu Tuhan untuk bersyafaat. Kami dengan kesungguhan hati kami Tuhan, membawa keberadaan bangsa dan negara kami yang saat-saat ini ada di tengah-tengah wabah yang besar, wabah penyakit yang membuat diri kami sulit untuk melakukan banyak hal, sehingga kehidupan kami begitu terganggu, bahkan mengakibatkan banyak dampak yang kurang menguntungkan bagi kehidupan. Menjauhkan kami dari rasa kesejahteraan, baik secara finansial maupun di dalam hati batin kami. Dan disitulah kerohanian kami, iman kami juga mengalami pengujian. Tuhan, tolonglah bangsa negara kami ini untuk menemukan jalan kebenaran-Mu melalui apa yang baik dan benar untuk bisa kami lakukan. Sembari kami tetap terus percaya dan berharap kepada Tuhan, di mana pada waktunya akan ada waktu pertolongan Tuhan bagi kami. Tuhan, karena hal ini juga bukan dari kami saja yang merasakannya, tetapi seluruh umat di muka bumi sedang mengalami kondisi yang sama. Bahkan mampukan kami untuk mengingat mereka sehingga kami pun akan senantiasa dikuatkan. Bahkan kami pun akan peduli dengan mendoakan mereka melalui penyakit yang sedang mewabah ini Tuhan. Kuatkan umat-Mu di seluruh dunia. Kuatkan manusia yang saat ini sedang berjuang untuk melawan sakit penyakit ini. Baik dari para tenaga medis, para pemangku kebijaksanaan, para aparat yang mengawal akan keputusan yang menjadikan kami untuk bisa menjadi baik, bahkan kami sebagai rakyat. Tuhan, berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami ketabahan, berikanlah kami kemampuan untuk senantiasa berserah kepada Tuhan dan senantiasa dalam seluruh laku kami yang baik dan benar, kami mau menyandarkan akan penyertaan Tuhan dalam segala hal. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja meneguhkan kami semuanya. Tuhan, secara khusus kami mendoakan bagi kehidupan jemaat-Mu. Gereja-gereja seluruh bumi, gereja-gereja di seluruh negara-negara yang ada di muka bumi ini, khususnya di tengah masyarakat kami Indonesia ini, dan jemaat kami pula yang ada di tengah lokal masyarakat kami. Berkatilah kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi teladan akan perbuatan yang benar di tengah kondisi yang sangat sulit ini, sehingga tidak hanya diri kami yang tertolong, tapi ada banyak orang yang menerima akan bukti kesaksian dalam karya Roh Kudus yang memampukan kami untuk bersaksi tentang kehidupan yang benar itu. Tuhan, inilah doa kami. Berkatilah jemaat-Mu di tengah kesulitan mereka. Berikanlah mereka kekuatan dalam kelemahan mereka. Berikanlah mereka pengharapan di tengah keterputusasaan mereka. Berikanlah mereka terang di saat kegelapan melimputi hati jiwa roh mereka. Bahkan berikanlah penghiburan di saat mereka ada dalam kesedihan. Oleh karena berbagai macam hal yang berhubungan dengan kondisi saat ini Tuhan. Selamatkan kami Tuhan.
Selamatkan bangsa kami dan selamatkan umat-Mu di bumi ini. Segala doa sembah kami Tuhan, hanya kami naikkan dalam nama-Mu yang kudus. Oleh karena pimpinan penyertaan Roh Kudus dalam diri kami, oleh Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri persekutuan doa kita yang pertama ini, di hari yang pertama ini. Karena itu mari kita akan bersama-sama menutupnya dengan Kidung 400. Kidung 400, Kudaki Jalan Mulia. Kita nyanyikan bait yang pertama. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Demikianlah persekutuan doa untuk mempersiapkan diri kita memasuki peringatan Hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus usai. Kiranya apa yang menjadi persekutuan kita ini memberikan berkat dari Tuhan kepada kita semuanya di dalam langkah kehidupan. Tuhan bersama dengan kita. Amin.